Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis eksploratif masalah optimasi klasik, yaitu Knapsack Problem, Traveling Salesperson Problem, dan Shortest Path Problem. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nova Rizky Jayaputra dengan NIM 2024-31092, dan teman saya bernama Muhammad Hafiz Wijedan dengan NIM 2024-31005. Untuk yang pertama, kita akan membahas Knapsack Problem. Knapsack Problem adalah masalah optimasi kombinatorial di mana kita harus memilih kesekumpulan objek dari sekumpulan pilihan yang tersedia, di mana masing-masing objek memiliki bobot penahan dan nilai keuntungan tersendiri. Batasan utamanya adalah daya tampung media penyimpanan yang terbatas, sehingga tantangannya adalah menyusun kombinasi objek yang menghasilkan keuntungan finansial atau utilitas tertinggi tanpa membuat media penyimpanan tersebut kelebihan muatan. Untuk strategi penyelesaian dari Knapsack Problem, yaitu jika objek bisa dipecah atau bisa dibagi, itu bisa menggunakan algoritma greedy dengan menghitung rasio nilai per bobot dari tiap objek, lalu mengambil objek dengan rasio terbesar terlebih dahulu secara berurutan. Jika objek tidak bisa dipecah atau dibagi, itu bisa menggunakan Dynamic Programming atau DP untuk memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, lalu menyusun tabel keputusan untuk menentukan apakah suatu objek lebih menguntungkan jika diambil atau ditinggalkan. Selanjutnya, ada contoh penggunaan Knapsack Problem di kehidupan nyata, itu seperti memilih kombinasi saham atau proyek yang akan didatangi dengan modal terbatas untuk mendapatkan keuntungan maksimal, ataupun juga bisa menyusun barang ke dalam kontainer atau bagasi pesawat yang memiliki batas muatan maksimal agar ruang termanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, untuk traveling salesperson problem dan shortest path problem akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Hafiz Wijedan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke Traveling Sales Person Problem atau yang bisa kenal kita dengan TSP. Traveling Sales Problem adalah masalah pencarian rute sirkular optimal yang pemasarannya melintasi sekumpulan lokasi geografis yang saling terhubung. Inti dari persoalan ini yaitu menentukan dengan jalur tertutup atau siklus tunggal yang wajib melewati setiap lokasi tepat satu kali dan hanya satu kali, kemudian kembali ke titik awal keberangkatan dengan target meminimalkan akumulasi jarak, waktu, dan biaya perjalanan total. Nah, penggunaannya di kehidupan nyata itu seperti kita menggunakan GPS. Perusahaan ekspedisi menentukan urutan pengantaran paket ke belasan alamat yang berbeda dalam satu wilayah agar hemat bahan bakar dan waktu, menentukan jalur pergerakan kepala mesin bor otomatis saat melubangi ratusan titik pada sirkuit elektronik agar waktu produksinya minim. Itu yang kedua. Nah, strategi penyelesaiannya yaitu jika skalanya kecil menggunakan brute force mencoba semua permutasi root atau metode branch atau bound serta dynamic programming dan menghasilkan pasti paling minimum. Jika skalanya besar, yaitu kita menggunakan nearest neighbor, yaitu memilih lokasi terdekat berikutnya, atau algoritma meta heuristik seperti genetic algorithm menentukan rute yang mendekati optimal dalam waktu yang cepat. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke shortest path problem atau yaitu masalah optimalisasi jaringan yang berbentuk dengan graf dan berfokus pada pencarian root paling efisien di antara dua titik spesifik. Misalnya, masalah ini memandang dunia sebagai kumpulan titik-titik, yaitu simpul yang saling berhubungan. Nah, di situ ada bobot-bobotnya seperti jarak, biaya, dan waktu hambat, di mana tujuannya adalah meminimalkan jumlah akumulasi bobot dari titik awal ke perjalanan hingga ke titik akhir atau titik tujuan. Penggunaannya di kehidupan nyata yaitu menghitung tercepat dari satu lokasi ke lokasi lain berdasarkan jalan-jalan raya, kondisi, kepadatan lalu lintas secara real time, dan protokol internet mengarahkan paket data tersebut melalui serangkaian perangkat router agar bisa sampai ke server tujuan dengan latensi paling rendah. Strategi penyelesaiannya itu ada beberapa. Di shortest path problem ini kita bisa menggunakan algoritma Dijkstra, yaitu pendekatan greedy yang mencari jalur terpendek dengan seluruh bobotnya itu harus bernilai positif. Yang kedua ada Bellman-Ford, digunakan untuk menyelesaikan pencarian jalur pada jaringan yang memiliki bobot negatif sekaligus mendeteksi adanya negatif cycle. Yang ketiga yaitu Floyd-Warshall, menggunakan dynamic programming untuk menghitung jarak terpendek antara seluruh pasangan titik yang ada di dalam graf sekaligus. Oke, sekian itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya Muhammad Hafiz Wijedan dengan NIM 2024-31005, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.